Bab 47. Salahkah mencintai suami sendiri? Jahat, jahat, jahat. Arwan memukul muluk pahanya saat keluar dari Akira Bag tadi. Dia tidak langsung pulang. Dia menenangkan diri sejenak setelah membaca chat dari pria brengsek itu. Air matanya kembali meleleh. Jahat banget sih. Salah aku apa coba? Emang salah aku bilang aku suka sama dia? Kan emang aku suka sama dia, geruta Aruna. Memang semalam dia sempat mengutarakan perasaannya. Setelah Neo pulang dari nge-gym, dan Aruna menunggunya sampai pulang, wanita itu langsung melompat dan memeluk tubuh Neo, memberitahu Neo tentang perasaannya. Tapi, emang itu salah. Dia jatuh cinta pada suaminya sendiri. Emang salah. Aruna sudah meyakinkan dirinya untuk sadar dan berpikir rasional. Namun sayang, semua jadi sia-sia. Neo memenuhi perasaannya. Semakin dia sangkal, semakin besar perasaannya pada Neo. Makanya semalam, dia memilih untuk jujur dengan apa yang dia rasakan. Neo yang waktu itu masih kacau dengan perasaannya, hanya diam dan tidak memberikan tanggapan apapun. Aruna tak peduli, yang jelas dia sudah jujur, dan betapa senangnya dia hari ini saat suaminya mengajak makan siang bersama. Aruna pikir memang suaminya menginginkan dia, namun terkaannya salah. Seharusnya Aruna sadar diri sejak lama, tahu batasan antara dirinya dan Neo, walau mereka dijodohkan, namun dinding penyekat itu memang tinggi. Siapa dia dan siapa pula suaminya? Arwan meremas ujung deresnya, air mata yang kembali merembas. Dia tidak mungkin pulang dalam keadaan hancur seperti ini. Bisa-bisa mamanya curiga. Di room private Neo mengeluarkan amplop. Kerjanya bagus. Silakan pergi. Kedua wanita bayaran tadi meninggalkan Neo yang tengah tercenung cukup lama. Maaf, lirihnya. Lalu Neo beranjak dari Akira Bag tanpa menyentuh sedikit pun makanan yang dia pesan. Neo mendudukkan tubuhnya cukup lama di dalam mobil, GPS yang sengaja dia gunakan untuk mengecek keberadaan sang istri, dan sesuai dugaan Neo, wanita itu belum pulang. Masih di sekitar Akira Bag, dan disinilah Neo di dalam mobil sedang menatap Aruna yang tengah menangis di kursi taman. Keningnya berkerut saat seseorang tiba-tiba datang lalu menyampirkan jaket di bahu Aruna. Baru saja Neo hendak keluar dari mobilnya, namun buru-buru dia tahan. Matanya kembali melotot saat Aruna dirangkul dan bersandar di bahu pria itu. Sialan, maki Neo sebal. Sedangkan Aruna yang masih bersender di bahu Arga. Entah bagaimana pria itu bisa tiba di tempat seperti itu. Gak, makasih, ucap Aruna. Sama-sama, udah tugasku kan, Aruna mengangguk. Kamu yang terbaik, by the way, kok kamu di sini? Arga menghela napasnya lalu mengeluarkannya. Aku kerja di sini sebagai waiters. Tadi aku nggak sengaja lihat kamu keluar. Terus aku ikutin kamu. Awalnya aku ragu. Tapi setelah aku lihat cara nangismu, aku yakin itu kamu, Una. Petik 2. Aruna menyipitkan matanya. Cara nangisku pun kamu ingat, Arga mengangguk. Kita udah lama bersama, Una, aku tahu kamu. By the way, kamu ngapain kesini? Terus make baju kayak gini lagi, tanya Arga penasaran. Jumpa seseorang sih. Tapi urusannya udah selesai. Kamu nggak diapa-apain kan? Kamu nangis bukan mau dirape kan? Tanya Arga yang berhasil membuat Aruna mendengus sebal. Nggak lah, jawabnya cepat. Arga dapat bernapas lega lalu terkikik singkat. Arga memundurkan tubuh Aruna, meremas bahunya. Satu tangannya terangkat mengelap air mata yang masih tersisa di wajah Aruna. Udah cantik gini, nangis pula. Jelek banget ih. Mau aku antar pulang, bukannya berhenti. Aruna semakin menangis. Air matanya kembali mengalir tanpa bisa dia cegah. Arga selalu bisa membuatnya bahagia.
Kamu yang terbaik, Ga. Arga melengkungkan senyumannya. Ah kok kayak jadi melo gini sih? Aku suka Aruna yang cerita, yang kalau ngomong sama aku selalu ngegas, sampai urat lehernya keluar, kekehnya. Aruna juga ikut tergelak akibat ulah Arga. Ayo katanya mau antarin aku pulang, aku ambil motor dulu. Nggak apa-apa naik motor kan? Nggak apa-apa kok, aku tunggu di sini, ya. Di dalam mobil beberapa kali Neo memukul setirnya dengan keras. Ada sesuatu di dalam sana yang membuatnya memberontak saat melihat Aruna disentuh pria lain. Dan sungguh Neo tak terima Aruna dipegang-pegang seperti itu, apalagi wanitanya tertawa bersama pria lain. Neo iri. Relawan di Semeru, Aruna bergumam seorang diri, ajakan dari ketua organisasi di SMK-nya. Memang Aruna bergabung dengan organisasi yang disebut sebagai pekerja sosial, yang peduli dengan lingkungan, bencana alam dan apapun yang berhubungan dengan masyarakat. Intinya semua yang berbau kebaikan. Aruna merebahkan tubuhnya, berpikir sebentar. 5 hari bukan masalah untuknya, toh dia juga tidak ada aktivitas. Di rumah hokang-hokang kaki, membosan sepanjang hari. Mau bekerja juga Neo larang. Tidak ada yang istimewa. Kayaknya kalau aku pergi bisa mengobati luka hatiku. Setidaknya aku nggak berjumpa dengannya. Aku bisa menghindarkan. Oke, aku ikut, putus Aruna. Dia mengirimkan pesan pada Randy, ketua organisasi. Randy, jam 4 aku jemput kamu. Kita gerak jam 6 sore. Aruna Meidita, siap kapten. Setelahnya Aruna memasukkan beberapa pakaian ke dalam tasnya. Aruna melirik jam di tangannya, masih ada 1 jam lagi, sebelum jam 4. Aruna turun ke lantai 1, membuat camilan yang bisa dia buat untuk perjalanan nanti. Nona bikin apa? Camilan, Mbak. Mbak mau? Tawarnya. Wina mencicipi gorengan yang Aruna bikin. Enak, Nona, tapi kok banyak banget? Iya nih, buat teman-teman juga. Oh ya, aku mau ke Semeru, Mbak. Hah? Aruna dan Wina menoleh bersamaan. Kamu mau kemana tadi? Mama, ucap Aruna terkejut. Kamu mau kemana tadi? Ulang Jessie lagi. Jadi relawan Semeru, Ma. Jam 4 aku berangkat, Ma. Nggak boleh kamu ke sana. Gimana kalau kamu kenapa-kenapa? Gimana kalau erupsi lagi? Jessie menatap Aruna lekat. Mama nggak mau kehilangan kamu atau kamu celaka, Una. Aruna melengkungkan senyuman. Aku biasa jadi relawan, Ma. Jadi ini bukan hal pertama buatku. Mama tenang aja, kamu di pengungsiannya kok. Jangan khawatir, ya, Jessie menggeleng. Neo tahu, Mas Neo tahu juga nggak berarti, Ma. Jadi, aku nggak perlu izin dia. Una. Aruna nengelus lengan mamanya. Aku baik-baik aja. Aruna memasukkan camilan itu ke dalam kotak putih. Setelahnya dia memasukkan ke dalam tote bag. Aruna menarik tas ranselnya, lalu berpamitan dengan Jessie. Bye, Ma. Jessie masih terdiam, kepalanya menggeleng. Aku nggak bisa biarkan dia pergi. Pasti dia dan Neo lagi berantem, Neo harus tahu ini. Jessie mengambil ponsel lalu menelpon putranya. Di kantor Neo tengah sibuk dengan pekerjaannya, setelah berupaya keras agar bisa berkonsentrasi. Pemandangan Aruna dan pria tadi sungguh mengusiknya. Tuan, ponselnya bergetar, beritahu Jepri. Neo menoleh, lalu mengangkatnya. Ma, ada apa? Neo, kamu pulang sekarang? Halte bus. Mama bingung ini. Mama kenapa? Coba ngomong baik-baik, aku pusing dengan ucapan Mama. Una, Neo, Una. Iya, Una kenapa? Dia mau jadi relawan Semeru. 5 hari dia pergi.
Cepat cegah dia, oh. Biarlah. Di detik kemudian Neo baru terkejut dengan ucapan mamanya. Neo memandang Jepri yang juga tengah menatapnya. Jep lacak keberadaan Aruna, bersambung.